Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil wujudil muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mayyuridillah bihi faqihu bihi sadaqallahul azim. Hadratul mutaramin, para ulama, para asatidz, para pejabat, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, khusus Ketua DKM Bapak Hussein Peru dan juga Imam Wati kita Bapak Haji Yahya dan juga Bapak Rahman, Pak Khalid dan yang lain-lainnya. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita masih diberikan pembagian dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pembukaan pengajian rutin setiap 2 minggu sekali, karena ditawarkan sementara dengan masuknya bulan suci Ramadan, kemudian hari besar Islam yaitu Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan disertai dengan iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang berlalu. Mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita sehingga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalian, masih bulan Syawal, kita tabarukan kata Kiai Sepuh pengajian kalau udah keluar bulan Syawal kedepannya biasanya rasanya malas. Mari saya dengan para pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah silaturahmi Imam Habib Amin sampai untuk dimulai dan Muharram mungkin hari Senin besok sampai malam Selasa, tapi masih terakhir bulan Syawal. Belum dimulai karena beliau baru pulang dari Yaman. Di Ramadan awal beliau umroh, habis umroh pulang ke Indonesia, baru pulangnya ke Yaman. Nah, kemarin masih kecapean. Beliau nanti minggu depan saja. Kami nanya juga, dia berulang kapan pengajian? Nanti habis lebaran apa? Lebaran haji. Karena ketuanya membimbing jemaah haji, jadi mentang-mentang nggak ada ketuanya, jadi belum dimulai. Karena kalau nggak ada ketuanya sama sekali tidak ada yang hadir. Kata beliau yang hadir dia berdoa paling 7 orang, 8 orang. Namun sebelum saya di sini banyak. Padahal di Jakarta Utara dulu siapa sih yang nggak tahu Masjid Jami Al-Mukarramah, terus sekarang kurang siarnya. Maka dari itu mari kita makmurkan masjid kita ini, masjid yang mulia ini dimakmurkan dengan mengadakan berjamaah sholat 5 waktu, dimakmurkan dengan pengajian, dengan bacaan Al-Quran, baca sholawatan. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang berhak untuk memakmurkan. Maka dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah.
hanya saja yang pantas, menurut saya terjemahnya gitu, hanya saja yang pantas memakmurkan masjidnya Allah. Ini asbabul nuzulnya Masjid Allah, Masjidil Haram. Dijelaskan dalam tafsir Syekh Nawawi. Kenapa? Masjidil Haram kan cuma satu, kalimatnya masajidah. Mufradnya masjidun, tasniyah masjidan, masajid. Kan Masjidil Haram cuma satu di Mekah saja. Enggak ada di Jakarta yang Masjidil Haram, enggak ada masjid ada. Tapi Masjidil Aqsa ada. Masjidil Haram enggak ada. Emang cuma hanya di Mekah. Ya kenapa kalimatnya masajidah, kirang-kirang masjid, bukan masjidillah? Dijelaskan dalam kitab tafsir Syekh Nawawi. Di anna Masjidil Haram kiblatul masajid. Karena Masjidil Haram itu adalah kiblatnya masjid-masjid selain Masjidil Haram. Negara yang ada di arah utara, selatan, barat, timur Masjidil Haram, yang sholatnya wajib menghadapnya ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka kalimatnya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, hadapkanlah badan ke arah Masjidil Haram. Ketika kita sholat di dalam Masjidil Haram, nanti akan dibahas termasuk sasanya sholat, wajib badan kita yakin menghadap ke Ka'bah. Ketika di luar Masjidil Haram, jauh dari Masjidil Haram, ya cukup ke arah Masjidil Haram. Jauh lagi kita di Indonesia, cukup ke arah tanah Arab. Karena kalau diwajibkan kita jauh dari Masjidil Haram, jauh dari Ka'bah, badan kita harus menghadap ke Ka'bah, yang nggak bisa. Ka'bah kan kecil, disebut kecil. Ka'bah itu ya tingginya hanya nggak sampai 15 meter, 14 meter atau nggak salah. Kemudian kalau diukur dari Multajam ke arah Hijri Ismail itu nggak sampai 13 meter. Kemudian dari Hijri Ismail ke Rukun Yamani nggak sampai 12 meter. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad nggak sampai 12 meter. Berarti kalau wajib badan kita menghadap ke Ka'bah, yang masjidnya pun kecil. Maka dari itu kalimatnya innama ya'muru masajidallah, tetap menerjemahkannya hanya saja yang pantas untuk memakmurkan masjidnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman menegakkan sholat, membayarkan zakat, dan orang itu tidak punya rasa takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Karena tidak mungkin orang membangun masjid kemudian tidak digunakan untuk ibadah. Emang ada orang musyrik, orang kafir yang membangunkan masjid? Justru ayat ini karena dulunya Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka turun ayat sebelumnya, sebelum ayat innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid sebelum ayat ini. Maka ketika paman Rasulullah SAW, sahabat Abbas, ditangkap ketika perang Badar. Sebenarnya Abbas itu udah masuk Islam ketika di Mekah, cuman masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika terjadi perang Badar, yang terpaksa Abbas itu ikut pasukan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasul beramanat kepada para sahabat, awas ya, pamanku jangan dibunuh Abbas. Begitu juga Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Rasul berpesan, awas ya, bapakmu jangan dibunuh. Makanya tidak dibunuh, hanya ditangkap. Setelah ditangkap, datang orang-orang jadi menegur Abbas, apalagi sahabat Abbas selamatan menjadi paman Rasul. Kapan tuh mau berbuat kebaikan? Udah jadi orang kafir, memusuhi Rasul.
apa kebaikannya? Kata Abbas, yang menyediakan air minum bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh kan saya. Maka benar, tidak layak bagi orang-orang musyrik mereka memakmurkan masjidnya, sedangkan mereka itu mengakui kemusyrikannya karena mereka melakukan kemusyrikan di dalam Masjidil Haram. Maka dari itu memang kita selayaknya untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kedepannya masjid kita ini lebih makmur, lebih kompak digunakan untuk melakukan amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian, kita tabarkan awali dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, diturunkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan salihah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi usaha bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ada hadirin yang ala kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka halaman 13. Pembahasan syarat-syaratnya salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutus sholati samaniyatun. Taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati fis-sawbi wal badani wal makani wasatrul awrati wastiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardhiyatika wa alla yantakida fardhun min furdiha sunnatan. Dikit-dikit dulu, karena belajar ilmu fikih itu banyak pembahasannya, luas pembahasannya. Ya, apalagi kalau yang ajarnya bahwasanya luas, satu masalah bisa bercabang-cabang. Maka dalam ilmu fikih itu satu masalah ada tanbihun, ada titimatun, ada tadribun, ada khotimatun, pemungkas. Yang artinya syurutus sholati samaniyatun. Adapun syarat-syarat sahnya sholat, terjemahannya kurang pas. Syarat-syarat sahnya sholat ada 8. Karena ada syarat-syarat sahnya sholat, ada syarat-syarat wajibnya sholat. Di sini tidak dibahas syarat-syarat wajibnya sholat, karena sama seperti syarat-syarat wajibnya wudu, wajibnya mandi. Itu syarat wajibnya sholat itu orangnya orang muslim, udah dewasa, berakal. Nah, di sini akan membahas syarat-syarat sahnya sholat. Maka ulama mendefinisikan syarat-syarat sahnya sholat itu wahiyya ma tatawaqqaf. Ada ini enggak ada. Ini dan buku murah ini. Ini yang memang kita lihat yang mana.
Wahia ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholati wa laysa minha. Yang disebut syarat-syarat sahnya sholat itu ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholat. Perkara yang butuh kepadanya akan sahnya sholat. Wa laysa minha, dan perkara itu bukan daripada hakikatnya sholat, luar daripada sholat, dan perkara itu dibutuhkan. Tanpa perkara itu maka sholatnya enggak bakalan sah. Kalau guru saya nyontoin syarat nyambel itu cengeng, garam, apalagi kasih. Ya makanya tanpa cengeng tidak sah nyambelnya. Ini apa? Sambal. Masa sambal nggak dapat gas itu nggak sah. Sama juga di sini yang disebut syarat-syarat yang sahnya sholat itu adalah perkara yang dibutuhkan akan sahnya sholat. Tanpa perkara itu maka sholatnya tidak bakalan sah. Nah di sini ada 8. Yang pertama, toharatul hadasaini, bersih dari 2 hadas. Makanya apabila orang punya hadas, ini tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Karena dibutuhkan bersih dari 2 hadas. Apa hadas? Nanti akan dibahas. Hadas itu adalah kotoran maknawi. Maka ada yang disebut hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu agar sholatnya sah cukup dengan wudhu. Hadas besar agar sholatnya sah diwajibkan mandi besar bagi orang yang punya hadas jinabah. Nah jadi pertanyaannya, falau sholat biduniha walau nasiyan lam tasihhat sholatuhu. Maka jika ada orang sholat tanpa bersih dari 2 hadas, jika ada orang sholat tidak punya wudhu, maka sholatnya tidak sah. Walau nasiyan, meskipun dia lupa. Atau orang punya hadas besar, punya hadas janabah, dia sholat, selesai sholat ingat, waduh belum mandi besar, udah hubungan dengan istri. Ini meskipun dalam keadaan lupa, sholatnya nggak sah. Terus ya wajib mandi besar, kemudian sholatnya diulang. Masa iya terjadi lupa? Ya, wa masumiyal insan illa linisyan. Tidaklah dinamakan manusia karena sering terjadi lupa. Itu ketika saya ngajar di kelas saya, dulu kan ustaz-ustaz pada bawa kitab ngaji. Dan dia ngaku, ini benar Ustaz, saya pernah untung setelah tahajud, saya sedang ngimami. Selesai tahajud, kok belum mandi? Terus saya mandi katanya. Makanya wajib-wajib ulama sudah menjelaskan, jika terjadi lupa, ingat-ingat udah sholat, enggak wudhu, enggak mandi besar, maka wajib wudhu. Kalau emang punya hadas janabah, wajib mandi besar, sholatnya wajib diulang, karena itu tidak memenuhi syarat. Nah, andaikan punya hadasnya cuma hadas kecil, karena tidak wudhu, tadi sholatnya nggak sah, tapi bacaan Al-Qur'annya mendapatkan pahala, baca Fatihah, kemudian membaca takbir. Tapi kalau punya hadas besar, sholatnya nggak sah, bacaan Al-Qur'annya pun juga tidak ada pahala. Amma faqidu tahurain fala tustaratu taharah fi haqqihi ma'a wujubil i'adati alaih. Adapun bagi orang yang punya
mau wudhu, air wudhunya nggak ada, mau tayamum, debunya nggak ada, udah sholat aja meskipun dalam keadaan punya hadas. Tapi nanti apabila udah menemukan air, wajib wudhu, sholatnya wajib diulang. Karena ketika tidak ada air, maksain sholat, karena waktu sholat sudah tiba, ini sholatnya hanya menghormat waktu. Waktu sholat sudah tiba, diputarkan, airnya nggak ada. Tetangga, iya Pak lagi mati lampu, mau ada airnya nggak ada, terus keliling, mau tayamum, debunya nggak ada. Atau air wudhu ada, cuma pakaian yang bersih nggak ada. Seperti sholat yang di daerah itu tidak ada masjid, mayoritas non muslim, kan kita nggak mungkin minjam kain sama orang muslim. Ini celana dalam ada najisnya, sudah sholat aja. Itu sholat hanya sholat dihormati waktu. Andai kan nanti sudah menemukan pakaian yang bersih, jadi sholatnya diulang. Maka yang kedua, syarat sahnya sholat itu at-thaharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makani. Syarat yang kedua, suci atau bersih dari najis di badan, pakaian, tempat untuk sholat. Jadi syarat yang kedua, syarat sahnya sholat disyaratkan pakaiannya bersih dari najis, tempat sholatnya bersih dari najis, kemudian badannya pun juga bersih dari najis, dalam arti badannya bersih ketika ceboknya benar-benar bersih. Nah, yang disebut tempat sholat, aima yulaki syai'an min badanihi aw malbusi. Yang dimaksud tempat sholat disyaratkan bersih ketika kita sholat adalah tempat yang keinjak atau yang nempel pakaian kita ketika kita sholat. Tentu kalau berdiri kan hanya kaki. Kemudian ketika sujud, ya jari-jari kaki dengan jidat kita. Kemudian suci pakaiannya, setiap yang kita pakai, yang kita bawa itu disyaratkan dalam keadaan suci, meskipun sorbannya panjang. Misalkan orang punya selendang, ini selendang bukan sorban. Kalau sorban yang ini, ini nggak ada yang pakai sorban yang ada. Padahal itu bagus, meskipun bukan haji, sorban bukan untuk pakai haji. Selain pakai juga bagus, pakai amanah. Itu pahalanya lebih baik daripada 70 kali sholat. Ini juga namanya selendang. Makanya bagusnya sholat itu pakai gamis warna putih, peci putih, kemudian sorban pun juga putih, selendang pun juga putih. Andaikan orang selendangnya panjang, ada 4 meter, sebahagian ditempelin di bahu, sebahagian untuk di bawah. Yang di bawah itu, di bawah selendangnya ada najisnya atau nempel ke najis. Meskipun ketika dia berdiri, selendangnya itu tidak bergerak saking panjangnya, karena itu nempel ke najis, maka sholatnya tidak sah. Juga ada yang masih sholat panjang kayak 3 meter mah ada, jarang dipakai, diselendangin aja. Nah berat. Nah yang dimaksud di sini disyaratkan bersih dari najis yang tidak dimaafkan. Saya sering bahas, najis itu ada 4 bagian.
bagian. Ada 4 bagian. Bagian yang pertama, yukfa anhu bisawbi wa huwa ma'ruf wal ma'ruf wa ma'rufun wa qismun. Qismun la yukfa anhu bisawbi wa huwa ma'rufun. Bagian yang pertama, najis yang tidak dimaafkan di pakaian dan juga tidak dimaafkan di air. Ini najis yang sudah pada mengetahui, pada tahu. Mana najis yang tidak dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan juga di air. Kotoran manusia, kotoran hewan, meskipun sedikit nempel di baju, meskipun sedikit di air yang sedikit, meskipun tidak berubah airnya, tetap itu namanya najis yang tidak dimaafkan di air dan tidak dimaafkan di pakaian. Kemudian bagian kedua, najis yang dimaafkan adalah najis yang tidak kelihatan, baik di pakaian maupun di air. Kita mah enak-enak aja wudhu. Tahunya di penampungan airnya ada bangkai tikus 2. Itu kan kita nggak tahu, maka dimaafkan. Wudhunya sah, salatnya pun juga sah. Kemudian ada najis yang dimaafkan di air, yaitu bangkai yang tidak berdarah ketika kita patahkan ada di air, seperti bangkai kutu, bangkai lalat. Itu air tidak jadi najis, tapi bangkainya hukumnya najis. Kemudian yang keempat bagiannya, najis yang dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan di air, yaitu adalah darah yang sedikit. Contoh, ketika kita habis sholat misalnya, lagi pengajian atau wirid, banyak nyamuk ditepuk, kan ada darahnya. Ini bukan darah nyamuk, darah kita sendiri, karena nyamuk nggak ada darahnya. Makanya kalau bangkainya ada di air, itu bangkainya buang aja, airnya masih suci. Nah ini darah dari nyamuk yang nempel di baju kita. Kemudian tiba waktu sholat tidak usah pulang, meskipun itu di pakaian ada darah dari nyamuk. Itu najis yang dimaafkan di pakaian. Tapi kalau di air tidak dimaafkan, tetap air itu dihukumin air muntah najis. Tapi kalau di pakaian dimaafkan. Tapi kalau darahnya cuma hanya sedikit, maka di sini buat turaful ilah wal kasr bil adad. Diketahui darah dari nyamuk sedikit atau banyaknya itu adalah ukurannya ukuran adat atau kebiasaan. Maka muncul kaidah al-adat muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hakim, bisa dijadikan keputusan. Maksudnya kalau kita minta pendapat sama orang lain, ini baju saya berdarah, menurut saya ini darah banyak apa dikit? Oh, bang dikit, udah. Berarti orang lain juga mengatakan sedikit, itu najisnya dimaafkan, silakan. Kalau itu pakai sholat aja, nggak usah pulang ke rumah mengganti baju. Kemudian yang ketiga, wasatul awrati. Syarat sahnya sholat itu adalah menutupi aurat. Dalam syaratnya disebutkan bijir min tohirin yamna'u ru'yata launil basyarati bi alla yurafa bayaduha min nahwi siwadiha bi majlisi takhattu.
wajib nutupi aurat dengan pakaian atau kain sarung, yang mana pakaian atau kain sarung menutupi warnanya kulit sehingga tidak kelihatan warna putihnya kulit atau warna hitamnya kulit ketika kita berhadapan. Ya cukuplah kain sarung, tapi kadang-kadang kain sarung yang tipis sehingga kelihatan kulitnya. Nah ini kalau warna kulit kelihatan, ini otomatis aurat bagi laki-laki, ya bagi perempuan semuanya aurat. Maka sholatnya tidak sah. Makanya bagi perempuan ketika sholat disyaratkan semuanya auratnya tertutup kecuali yang bukan aurat adalah muka dan telapak tangan. Berikut punggungnya ini bukan aurat. Jadi bahasanya ini kan batnul kabul, ini dhuhrul kabul. Ini dalamnya tangan, telapak tangan, ini luarnya. Bagi perempuan tidak diwajibkan pakai sarung tangan sholat. Yang penting lengan bajunya ini ketat pergelangannya. Tidak diwajibkan pakai sarung tangan karena bukan aurat batnul kaf dan dhuhrul kaf. Telapak tangan dan punggungnya bagi perempuan bukan aurat. Yang wajib ditutupin bahwa pergelangan. Karena kasih tahu istri kita, anak-anak perempuan kita yang tidak hadir ke tempat ini kewajiban sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah juga berpesan kepada para sahabat ketika mengadakan pengajian seperti ini, sampaikanlah kepada keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, kerabat kalian yang tidak hadir ke pengajian, hasil dari pengajian sampaikan kepada mereka. Wa in sholati khulwah walau fi dhulmati, meskipun sholatnya di tempat yang sepi atau sholatnya di tempat yang gelap, tetap aurat wajib ditutup. Nggak ada orang yang ini pakai kolor aja sholatnya, yang manusia tidak melihat. Tapi Allah dan para malaikat menyaksikan ketika kita sholat. Nah ini berbicara tentang aurat, berarti kita berbicara tentang akhlak. Ketika kita sholat berakhlak kepada Allah. Ketika di luar sholat kita berakhlak kepada sesama manusia. Maka dalam Al-Quran pun juga diajarkan ketika kita di rumah tutupin aurat kita, jangan sampai kelihatan oleh anak-anak kita. Silakan buka Al-Quran surah An-Nur ayat ke-57 kalau tidak salah. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ayat 58. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Ayat Madaniyah
ayat makiyah kebanyakan diawali dengan ya ayyuhan nasu. Tapi ada juga ayat madaniyah diawali dengan ya ayyuhan nasu seperti awal surah An-Nisa. Kenapa ayat makiyah diawali dengan ya ayyuhan nasu wahai sekalian manusia? Itu secara umum baik orang mukmin maupun orang kafir. Karena ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, di Mekah itu mayoritas orang-orang kafir. Maka di Madinah ayatnya diawali Allah menyeru dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Karena di Madinah sudah banyak orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat, dan anak-anak yang belum balik atau belum dewasa di antara kamu minta izin kepada kamu pada 3 waktu. Sekarang karena hamba sahaya atau budak tidak ada, yang ada pembantu. Maksudnya ayat ini kasih tahu kepada pembantu-pembantu kita, kepada anak-anak kita, kamu kalau mau ke kamar tutup pintu dulu, masih tahu dulu, minta izin dulu dalam 3 waktu. Sekarang kan pintunya kunci aja. Ya kalau sekarang, dulu kan jarang pintu kamar itu ada pintunya, paling hordeng aja. Kasih tahu pembantu-pembantu kita, ya andaikan pintunya lagi rusak atau pintunya gak ada kuncinya, kalau kalian mau masuk kamar, tutup pintu dulu, masih tahu dulu dalam 3 waktu. Kapan saja? Min qabli sholatil fajri, yang pertama sebelum waktu subuh. Yang kedua wahina tadawuna thiyabakum minadh dhahirah, ketika melepas pakaian di siang hari. Kemudian wamimba di sholat isya'i, yang ketiganya setelah sholat isya, yakni mau tidur. Salasu auratil lakum, itu 3 waktu aurat bagi kamu. Maksudnya tadi yang pertama min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh kita akan bangun tidur, melepas pakaian tidur karena mau sholat subuh. Tentu kita akan telanjang. Makanya kasih tahu sama anak-anak kita atau pembantu kita, awas ya, kalau mau sholat subuh jangan sembarangan masuk ke kamar, karena Umi sama Abi mungkin melepas pakaian. Kemudian yang keduanya di siang hari, ketika istirahat atau kailulah, kena cuaca panas, harga. Mungkin di kamar itu kan lagi kailulah tidur siang, pakaian terbuka. Kalau pembantu kita masuk, bunda, telanjang, itu kan kelihatan aurat. Makanya kasih tahu di siang hari ya, kalau ke kamar kasih tahu dulu. Karena papi, mami lagi tidur siang, jangan sampai kelihatan aurat. Kemudian yang ketiganya setelah sholat isya, yakni kalau mau tidur kan melepas pakaian luar, hanya memakai pakaian dalam. Kasih tahu kalau papi mami udah masuk ke kamar mau tidur, kalian jangan masuk ke kamar. Kalau mau masuk ke kamar minta izin dulu. Ya kalau anak yang paham kan gak nanya, emang kenapa? Nggak bakalan nanya, nggak akan protes. Tujuannya agar aurat kita sebagai orang tua tidak kelihatan oleh anak, tidak kelihatan
Kemudian selain 3 waktu gimana? Laisa 'alaikum wala 'alaihim junahum ba'dahum tawafun 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Laisa 'alaikum, tidak ada dosa bagi kamu, wala 'alaihim junahum ba'dahum, dan tidak pula bagi mereka selain 3 waktu itu. Selain mau sholat subuh, selain di siang hari, selain habis sholat isya, tawafuna alaikum. Kenapa enggak dosa? Karena mereka keluar masuk para pembantu melayani majikannya. Mungkin kalau udah jam 6, jam 7, kan pembantu itu ngambil pakaian majikannya yang udah kotor mau dicuci atau mungkin ngepel. Begitu juga anak-anak kita keluar masuk, maka selain waktu yang 3 itu tidak dosa meskipun tidak minta izin. Ayat berikutnya, wa idza balaghal aqalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, sama juga dalam 3 waktu itu kalau mau masuk ke kamar minta izin dulu. Jangan sampai orang tua ketika auratnya terbuka kelihatan oleh anak-anak yang sudah dewasa. Jangan sengaja buka pakaian, pakai kolor mentang-mentang di rumah, padahal pembantu bubur lewat, anak-anakku juga ada. Ini orang tua yang tidak mengajarkan etika terhadap anak-anak. Ya pantas sama anak-anaknya itu yang udah dewasa memakai pakaian SD, pakaian ketat. Harusnya untuk anak kecil dipakai orang dewasa. Ya, mungkin karena itulah orang tuanya nyentuhin gak benar. Nah, kita kembali, yang wajib ditutupi sebagai sah-sahnya sholat aurat ketika sholat itu, yang wajib ditutupi wal wajibu satruha min a'la wa jawanib, yang wajib ditutupi dari arah atas dan juga depan, belakang, kanan, kiri. Ini yang wajib ditutupi. Makanya maaf nih, ma'asyiral dukhon yang biasa ngerokok, kalau kayak sarung bolong. Kemudian sarung juga bolong. Ya kan pasti pas pakai itu. Ya aku saya sendiri sarung nggak ada yang aman pada bolong. Makanya kalau sarung mahal nggak dipakai mau merokok. Tapi yang paling kuat ya celana lepis. Saya nggak punya dari kecil, nggak pernah pakai celana lepis. Nah ini memang kain sarungnya tidak ada yang bolong, semuanya tertutup. Walau kana bihaitsu turallahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin min mutihi masalan di saatihi batolan. Pakaiannya tidak ada yang melong, tapi pakaiannya longgar. Sholatnya nggak pakai kaos dalam lagi. Sekiranya ketika ruku kancingnya muka lagi, ketika ruku andaikan dilihat itu kelihatan udelnya. Ini juga enggak sah. Atau ketika ruku, kalau sekiranya dilihat itu udelnya kelihatan muka, ini juga sholatnya batal. Maka untuk menghilangkan keraguan kita sholat, sebagai sholat wajib pakai kaos dalam agar hilanglah keraguan. Nah begitu juga bagi orang yang pakai kain sarung di atas mata kaki, apalagi sampai betis, pakai kain sarung atau pakai kompran, sehingga dari dulu sampai sekarang itu celana cingkrang dijadikan bahan pembicaraan. Padahal nggak boleh. Orang yang pakai kain sarungnya sampai mata kaki diledekin, kemudian yang celananya cingkrang diledekin. Jadi kayak semuanya nggak ada yang benar, semuanya salah. Jadi hukumnya gimana? Pakai celana cingkrang, sholatnya ya sah, tapi jangan terlalu tinggi. Ini kalau sampai betis, sehingga nanti ketika sujud
dengkul atau paha bisa kelihatan. Ya kan ada orang tinggi banget pakai kain sarung. Apalagi tertiup angin ketika sholat, ketika sujud. Ini pak celana dalam, kelihatan buahnya. Makanya dulu saya pernah di Al-Mukarramah, aki-aki belum tahu saya juga baru. Saya kan ngajar ibu-ibu pakai celana panjang. Celana kan di bawah mata kaki. Itu bapak-bapak sambil narik celana saya, ini neraka ini. Memang ada hadisnya. Maka ini oleh ulama pun juga diperbincangkan. Emang dalam hadis disebutkan man jaro saubahu minal khuyala lam yandurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan kain sarungnya atau celananya atau jubahnya sampai bawah mata kaki, sampai nempel ke bumi, tujuannya untuk menyombongkan diri. Karena pakaian kebesaran orang-orang Arab itu, mereka yang sombong pakaiannya sampai nyengser ke bumi. Maka pada hari kiamat Allah tidak akan memandang rahmat kepada orang ini. Jadi kesimpulannya para jemaah sekalian, pakai kain sarung di bawah mata kaki, pakai celana di bawah mata kaki, atau pakai gamis, pakai jubah, kalau tujuannya untuk menyombongkan diri, itu yang haram. Adapun tujuannya tidak menyombongkan diri, tidak haram. Makanya sahabat Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasul, innahu istaqi izari ahyana. Ya Rasulullah, saya sewaktu-waktu pakai kain sarung atau pakai jubah, saya sampai nyengser ke bumi. Ya Rasul, berarti saya termasuk penghuni neraka. Rasul menjawab, las aminmu, engkau bukan golongan itu, bukan golongan dari mereka. Kenapa? Karena Rasul tahu Abu Bakar bukan tujuannya sombong. Dan kita pun juga nggak boleh berusaha sama orang lain. Pakai kain sarung di bawah kaki, sombong banget. Jangan. Siapa tahu dia hatinya tujuannya bukan sombong. Urusan sombong itu kan adanya di dalam hati. Cuma kadang-kadang kita melupa. Dia kain sarungnya sampai BHS mahal, harganya 7 juta. Tengok kanan, tengok kiri, tengok dia. Oh, ketahuan sombong gitu, pamer. Atau orang pakai cincin kan, bolak-balik, tengok kanan. Nah itu biasanya orang menyombongkan diri karena cincinnya yang punya dipakai apa, dia cincin yang paling mahal. Nah ini para jemaah sekalian tentang aurat. Jadi ketika sholat wajib nutupin aurat karena kita berhadapan dengan Zat yang Maha Agung, wajib dalam keadaan sopan. Begitu juga di luar sholat. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun juga aurat kita wajib tertutup. Para jemaah sekalian, merupakan pembukaan syarat-syaratnya sholat baru 3 yang dibahas. Yang pertama disyaratkan bersih dari najis, dari 2 hadas. Yang keduanya bersih dari najis baik dalam pakaian, badan dan tempat sholatnya. Yang ketiga disyaratkan menutupi aurat. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya mau bertanya. Kalau aurat itu selain istri kita yang melihat, yang lainnya itu tetap itu aurat, nggak boleh itu. Masih. Adapun suami istri itu tidak ada aurat. Ya maaf. Kemaluannya pun juga bukan aurat. Maaf ya. Iya. Tapi hukumnya sengaja dilihat, hukumnya makruh. Tapi kalau mau diobati, misalkan luka, itu nggak apa-apa. Sengaja dipelototin, oh kayak gini, dosa nggak? Cuma hanya makruh. Bahkan kata ulama itu akan mewariskan kebuta orang yang senang memandang kepunyaan istrinya. Tidak tahu kalau istri senang nggak lihat punya kita. Itu jadinya tidak ada orang.
Baiklah para hadirin sekalian, karena masuk waktu isya, mari kita akhiri dengan doa. Hari ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu ya karim, wa'fu ya karim, wa'fu ya karim. Ya arhamar rahimin. وعافنا وأقرنا وعلى طاعتك وشكرك فإنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فأكرم لنا بفضلك ورضاك يا الله ورضاك يا الله اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة وحرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير وسلم معرفتنا من دار الدنيا الآخرة اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.